kalinya saya di sini hanya sebagai moderator yang membawa acara dari awal hingga akhir. Meningkat acara pertama, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara kedua yaitu qiraatul Quran, dan insyaallah akan disampaikan beliau melihat waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Muqri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara ini yang insyaallah akan disampaikan beliau Dr. Ustaz Dr. Hilman Arif Rahman MUD. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يترك. صدق الله وصدق رسول الكريم.
Amma ba'du ikhwani Azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah tanpa ada halangan apapun, alhamdulillah malam hari ini tidak seperti malam-malam sebelumnya yang penuh rintangannya. Hari ini cerah, alhamdulillah. Malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju majelis ini, majelis ilmu ini, majelis ilmu yang malam hari ini jadwalnya mengkaji kitab hadis Jami'ul Ulum wal Hikam. Sudah sampai kepada hadis yang nomor 2 ya. Sebelum daripada itu, mari kita sama-sama mengingat kembali bahwa setelah kita berislam, setelah kita beriman, kita punya kewajiban. Selain mengerjakan sholat 5 waktu, selain menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita juga punya kewajiban untuk mendalami Islam secara baik dan secara benar, yang selalu kita gunakan istilahnya adalah tafakuh fiddin. Jadi tafakuh fiddin itu adalah kewajiban sebagaimana kita mengerjakan sholat, sebagaimana kita menunaikan zakat. Karena keislaman kita, keimanan kita tak bernilai di mata Allah nanti jika tidak didasari dengan ilmu itu. Jadi dasar kewajibannya tafakuh fiddin itu karena Islam kita ini harus diilmui. Mengilmuinya harus baik dan harus benar. Tidak kemudian serampangan, tidak kemudian salah, tidak kemudian menyimpang. Maka tidak heran keutamaan orang yang bertafakuh fiddin itu berdasarkan ayat yang tadi dibacakan oleh saudara kita Al-Mujadalah ya, ayat yang ke-11. Dalam ayat itu Allah angkat derajatnya melebihi orang yang hanya sekedar beriman, duduk santai di rumah layar-layar nonton TV barangkali hari ini setelah capek seharian cari nafkah dan bekerja. Sehingga kalau ada orang yang malam hari ini memaksakan dirinya untuk tafakuh fiddin, pantas kalau kemudian Allah angkat derajatnya. Dan subhanallah, diangkat derajatnya itu juga nggak main-main ya. Ada ulama yang menafsirkan itu, salah satunya Ibnu Abbas, diangkatnya itu sampai 700 derajat, 700 derajat. Makanya ayat ini kemudian ditafsirkan dalam surat yang lain, nanti akan kita sampaikan. 700 derajat, satu derajat dengan derajat yang lain, kalau hanya dipakai untuk beribadah, itu butuh waktu 500 tahun. Kebayang gak itu Pak? Jadi kita beribadah suntuk 500 tahun, itu nilainya di mata Allah baru satu derajatnya orang yang menuntut ilmu. Nah ini bagi penuntut ilmu Allah angkat sampai 700 derajat. 700 derajat. 700 derajat. Tentu predikat, tentu reward, tentu penghargaan Allah berupa diangkatnya derajat ini ya bukan sekedar gitu ya. Bukan sekedar lip service gitu ya, bukan sekedar bahasa lisan, bukan sekedar penghargaan simbolik, bukan. Tapi tingginya derajat itu Allah berikan kemuliaan di dalam kehidupannya, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Makanya kadang kalau
kalau ada saudara kita yang hari ini ya jauh dari menuntut ilmu dan habis waktunya untuk mencari dunia, kadang kita lihat sebenarnya mereka berjalan di tempat, berjalan di tempat. Dunia yang dicari itu tidak akan selesai-selesai, tidak akan dicapai-capai. Tapi berbeda halnya ketika kemudian kita jumpai ada saudara kita yang dia tetap tafakuh fikih, tetap juga berusaha keras dalam dunianya. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Nah, di sinilah kadang kita bisa saksikan di dalam kehidupan yang nyata bahwa buah dari tingginya derajat tadi itu Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan. Baik, itu kita jadikan sebagai prolog. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam jalan ini, jalan ilmu, jalan tafakuh fiddin, dan jalan beramal. Kita sama-sama ya bergandengan tangan, sama-sama saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling menerima nasihat untuk selalu berada di jalur ilmu, amal, soleh ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita istiqomahkan di jalan ini dan Allah wafatkan kita dalam keadaan menuntut ilmu, tafakuh ilmu. Ya, kalau dulu ada slogan amitna syuhada, mungkin hari ini kita pakai slogan amitna faqihan. Ya. Amitna faqihan, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan faqih. Ya kalau tidak faqih, ya amitna muta'alliman, gitu ya. Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan menuntut ilmu. Baik, ikhwani asyhadakumullah, malam hari ini kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang beberapa pertemuan lalu sudah kita jelaskan keutamaan buku ini. Hadis-hadis yang terdapat dalam buku ini adalah hadis-hadis yang pokok, menjadi pondasi di dalam berislam dan beriman kita. Hadis yang pertama kita mengaji huruf demi huruf. Kemarin sudah kita praktekkan. Ya ternyata begitulah proses menuntut ilmu ya. Letih, capek, penat, plus apa? Pusing. Dengan kosakata-kosakata yang ada di dalamnya. Halal ya. Kemarin sudah kita terapkan bagaimana mengkaji kitab hadis dengan cara sorogan. Kita bacakan huruf demi huruf, harokat demi harokatnya. Nah, ini kita coba eksperimen untuk hadis yang kedua ini. Kita coba ya hadisnya beserta penjelasan dari beliau pengarang Ibnu Rajab Al-Hambali. Tidak kita baca huruf dan harokat, tapi langsung kepada pembahasannya. Coba nanti kita lihat lebih efektif mana ya, cara yang pertama atau cara yang kedua ini. Baik, tapi insya Allah kita berusaha tidak keluar dari apa yang ada di dalam kitab ini ya, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Baik, sekarang kita masuk hadis yang kedua. Hadis ini terkenal dengan julukan hadis Jibril. Hadis Jibril. Jadi kalau kita membaca atau mendengar seorang ustadz menyampaikan materinya hadis Jibril, yang dimaksud berarti hadis ini. Disandarkan hadis ini kepada sahabat Umar ibnul Khattab. Jadi hadis ini suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut hitam pekat, gitu.
Umar, sahabat Umar yang menyaksikan kala itu nggak tahu dia ini siapa. Seorang laki-laki ini, malaikat Jibril ini tidak diketahui. Warga ya bukan begitu. Musafir, orang yang sedang safar juga tidak terlihat tanda-tanda safar di dalam tubuhnya. Bajunya putih bersih, berkilau gitu ya. Kemudian rambutnya hitam. Padahal kalau safar kan mesti pakaian itu lusuh ya. Pakaian itu lusuh ya, rambut ya tahu lah. Kalau gondrong ya kelihatan banget berantakannya. Kalaupun tipis ya tetap ada bau keringat dan macam-macam. Itu tidak didapati di malaikat Jibril. Sudah begitu, malaikat Jibril duduk langsung di hadapan Rasulullah, tumitnya satukan dengan tumit Nabi, lututnya disatukan dengan lutut Nabi. Setelah itu tangannya taruh di atas pahanya. Jadi berhadapan langsung ya, face to face. Sudah begitu malaikat Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian yang keempat bertanya tentang terjadinya hari kiamat. Nah itu ada cerita menarik ketika bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Rasul bilang yang ditanya tidak lebih paham dari yang bertanya. Tapi pertanyaan nomor 1, 2, 3 dijawab oleh Nabi. Dan pertanyaan yang nomor 5 juga dijawab sama Nabi. Apa tanda-tanda hari kiamat? Tapi kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Yang bertanya jauh lebih paham dari yang bertanya. Singkat cerita, kemudian malaikat Jibril berlalu dan Rasulullah katakan kepada sahabat Umar, wahai Umar, ya, tahukah siapa orang laki-laki tadi? Kemudian Umar menjawab tidak tahu. Rasul menjelaskan dia adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya para ulama kemudian sepakat hadis ini diberi julukan hadis Jibril. Hadis Jibril. Baik, kita masuk ya. Jadi matannya panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin. Ini enaknya buku versi ini ada harokatnya sehingga kita bisa baca. Yang belum tahu nahwu shorof secara detail bisa baca. Yang penting sudah bisa baca Quran. Nah, nanti kalau artinya apa ya baru buka kamus. Ini ya. Lihat dulu pertama. Qala an Umar ibn al-Khattab qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab sadidu sawadis syahri la yura. Ya, sama-sama kita baca karena ini kita ngaji kitab ya. La yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kaffain telapak tangan. Wa wada'a kaffaihi kedua telapak tangannya ala fakhidaihi di atas kedua pahanya. Wa qala seorang laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, Islam ya yang 5 itu, rukun Islam yang 5 itu. Setelah dijawab bertanya lagi, fa akhbirni anil iman.
beritahu saya tentang iman. Kemudian dijawab oleh Nabi, iman itu ya rukun yang 6 itu. Terus bertanya lagi tentang apa? Akhbirni anil ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi, yuk kita baca lagi. Anta budallaha, harus dibaca harus hak fathah karena dia sebagai maf'ul. Salah satu ya tanda maf'ul objek itu ya adalah fathah karena ikrarnya mansub. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun. Awas di sini sukun, tidak boleh dibaca dhamma, tidak boleh dibaca kasrah karena dia fi'il mudhari, fi'il yang menjelaskan waktu sekarang yang didahului oleh harfu jazmin, huruf yang menjadikan harokat kata kerja mudhari itu sukun. Lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah ka'annaka seolah-olah. Ka itu dhamir kepada Anda, seakan-akan Anda melihatnya. Dan jika tidak melihatnya, fa innahu, hu-nya kembali ke Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya roka. Itulah definisi dari ihsan. Baik, ahlan sahlan Mas. Silakan bergabung. Kemudian habis itu ditanya, apa itu? Akhbirni anisa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Nah, ini tadi dialognya. Nabi menjawab mal mas'ulu anha. Mas'ul, orang yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu ya, di depannya ada ma, tidak, bi'a'lam, lebih tahu dari orang yang bertanya. Sa'il, sa'ila yas'alu ya, sa'ila yas'alu, bertanya. Oh, sa'ala yas'alu ya, apa? Jadi fathu fathin, sa'ala yas'alu. Jadi kalau saya bertanya menggunakan fi'il madhi, saya telah bertanya kepadanya, sa'altuhu. Kalau saya sekarang bertanya kepada antum, berarti ya sa'as'aluka, ana as'aluka. Gitu. Jadi perubahan harokat huruf keduanya sama-sama fathah. Kok bisa ada fathah, ada kasrah, ada dhamma? Ya udah dari sononya kita disuruh ngapal. Nah itu. Sebagaimana kita suruh ngapal perubahan kosakata dalam bahasa Inggris. Mulai dari verb 1, verb 2 sampai verb 3 itu ya. Ya memang dari sononya kadang nggak ada pakai rumus. Maka disitulah disuruh menghafal kosakata itu. Baik, setelah itu kemudian ya ditanya tentang tanda-tandanya. Baru Rasul menjawab tanda-tanda itu. Baik, ini nanti kita akan urai satu per satu ya, matan daripada hadis ini. Kita mulai dulu setelah redaksi hadisnya kita baca. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian setelah itu baru kitab sunan yang lain ya. Ini tafarrada bihi Muslim. Ini riwayatnya sendiri diriwayatkan oleh Imam Muslim lewat jalur ini. Baik, tadi sahabat yang meriwayatkan sahabat siapa? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu siapa? Ya, sahabat Nabi jawabnya. Siapa nama lengkapnya? Umar
Ibn al-Khattab bin Nufail Al-Quraisi Al-Adawi. Itu nama lengkapnya Umar bin Khattab. Beliau khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau orang yang pertama. Ayo, orang yang pertama dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin. Jadi sahabat Abu Bakar belum dipanggil Amirul Mukminin. Baru sahabat Umar bin Khattab itu ya diberi gelar Amirul Mukminin. Apa Amirul Mukminin? Pemimpinnya ya orang-orang mukmin, khilafah. Gitu ya, khilafah. Baik, setelah itu apa yang bisa kita kuak dari sahabat Umar bin Khattab ini? Kapan beliau masuk Islam? 5 tahun sebelum hijrah. Jadi bukan termasuk orang-orang yang awal sebagaimana Abu Bakar ya. Karena Umar sempat berada di barisan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada fase-fase ya dakwah Syria. Justru Umar berada di barisan orang-orang kafir musyrikin. 5 tahun sebelum hijrah, dan kemudian setelah mukmin beliau banyak sekali mengikuti peperangan bersama Rasul. Bahkan di tangan beliau dengan keberaniannya, dengan kegagahannya menaklukkan negeri-negeri di luar Jaziratul Arab, bahkan sampai Persia. Persia itu berarti wilayah Iran ya sekarang ya, wilayah Iran sudah merambah ke sana. Bahkan ada kisah menarik itu. Kita dulu taunya sahabat Umar itu punya julukan apa? Sang pembeda ya. Sang pembeda. Atau kita kenal dengan apa? Al-Faruq. Beliau mendapatkan gelar Al-Faruq karena beliau mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kapan peristiwa terjadinya itu? Ada yang tahu? Kenapa Umar dijuluki gelarnya dengan Al-Faruq? Salah satu contohnya ketika meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian banyak orang yang enggan untuk membayar zakat. Gitu. Sehingga ketika mau diperangi, sahabat Abu Bakar, gimana kita perangi? Kemudian nyatanya masih muslim, masih sholat, begitu, masih puasa, masih berada di barisan kita. Maka di saat itulah kemudian tampil sosok sahabat Umar, ya, tetap kita perangi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, illa bihaqqil Islam. Gitu. Jadi orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, itu ya, akan dijamin darah dan hartanya sampai orang-orang itu melanggar hak Islam. Illa bihaqqil Islam. Lah di antara bentuk pelanggaran mereka adalah tadi melanggar aturan membayar zakat. Maka dari situlah beliau terkenal dengan Al-Faruq. Kemudian beliau selain punya julukan Al-Faruq juga punya kunyah. Kunyah itu biasanya dinisbatkan kepada seorang anak ya. Jadi kalau misalkan ada di antara kita punya anak Ahmad, berarti bapaknya disebut Abu Ahmad. Itu namanya kunyah. Kalau dia punya anak perempuan dikasih Fatimah, berarti Abu Fatimah. Nah kalau Umar kunyahnya apa? Abu Hafsin. Ya. Kenapa Abu Hafsin? Karena beliau punya putri bernama Hafsah. Maka dijuluk muka kunyah beliau adalah Abu Hafsin. Oke. Satu yang menarik dari kisah sahabat Umar sebelum kita masuk ke matan daripada hadis ini, ya, beliau punya karomah. Di saat beliau menjadi seorang khalifah, beliau mengutus sebuah pasukan
ya, yang salah satu panglimanya bernama Sariyah bin Zanim. Sariyah bin Zanim untuk melakukan penaklukan di wilayah Persia. Ketika itu pasukan dalam kondisi kalah terdesak, kemudian Umar naik mimbar di Madinah dan kemudian berteriak, ya, wahai Syariah al-Jabal, al-Jabal. Dan suara Umar yang di Madinah itu terdengar sampai di wilayah Persia. Sehingga panglima pasukan tadi mendengar nasihat, instruksi dari Umar itu, langsung bergegas naik bukit. Dan ketika di bukit itulah kemudian mereka mengambil keadaan, momentum, dan akhirnya bisa menjadi pemenang dalam peperangan itu. Itu diantara karomahnya seorang yang bernama Umar ibn Khattab. Ya, baik. Kemudian Umar bin Khattab meninggal ditusuk, ya, oleh salah seorang sebenarnya dia ini majusi, ya, seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliaulah yang menusuk perut sahabat Umar dengan pisau ketika sholat subuh. Bayangkan, lagi sholat subuh kemudian ditusuk perutnya dan beliau meninggal di subuh pagi pada tahun 23 Hijrah. Jadi 23 tahun setelah hijrahnya Nabi. Baik, itu penjelasan singkat tentang perawi, ya, hadis nomor 2 ini, yaitu sahabat Umar ibn Khattab atau digelar Al-Faruq atau sahabat yang punya kunyah Abu Hafs. Baik, sekarang kita masuk ke matan daripada hadis ini. Jadi hadis ini yang tadi kita baca, matannya ini menceritakan bahwa satu malaikat itu dengan izin Allah mampu menampakkan wujudnya dalam bentuk dan rupa manusia. Jadi dalam hal ini kita harus objektif. Maksudnya objektif itu begini. Karena terjadi dua kubu, ya. Selalunya dalam Islam itu terjadi dua kubu, dua pendapat yang berseberangan. Ada yang mengatakan tidak sama sekali, ada yang mengatakan dikit-dikit tuh ada malaikat Jibril datang, gitu, ya. Kemarin saya salaman loh sama malaikat Jibril. Oh, sering banget gitu ketemu dengan malaikat Jibril itu. Nah, itu juga nggak betul lah, ya. Emang siapa, ya, kok mudah sekali ketemu malaikat Jibril. Tapi kita kembalikan kepada kaidah-kaidahnya menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa malaikat Jibril mampu menampakkan wujudnya dalam rupa manusia. Termasuk ketika peristiwa yang kita peringati kemarin 27 Rajab. Malaikat Jibril betul-betul menampakkan di hadapan Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis ini juga begitu, dalam wujud manusia. Bahkan nanti dalam Sirah Nabawiyah itu malaikat Jibril menampakkan seperti sosok seorang sahabat persis, gitu, ya. Nanti akan kita sampaikan ceritanya. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan agar supaya kita memperbagus pakaian, memperbagus perilaku ketika kita berjumpa dengan seorang ulama, gitu, ya. Tadi Jibril itu berpakaian rapi, gitu, bagus, putih warnanya, ya. Kenapa? Karena yang didatengin adalah seorang nabi tadi yang mendapatkan wahyu. Jadi memperbagus pakaian, memperbagus penampilan, menjaga kesucian dan kebersihannya di saat berada di dalam majelis ilmu, majelis taklim, itu bagian daripada, ya, ajaran daripada hadis Jibril. Itu poinnya yang ketiga. Nah, kemudian poin yang ketiga, hadis ini
menjabarkan tentang rukun Islam yang 5 itu, yang sudah kita hafalkan sejak kita kecil, ya. 1 tentang syahadat, 2 tentang sholat, 3 tentang zakat, 4 puasa, dan 5 haji. Yang menarik dalam pembahasan Islam ini, jika Islam itu disebut bersamaan dengan iman, maka masing-masing memiliki definisi sendiri. Jadi kalau kata para ulama gini, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia pasti bingung. Gitu kan. Coba ya, kita coba ya, kita urai. Idza, apabila, ijtama'a itu berkumpul, iftaraqa maka dia berpisah. Wa idza iftaraqa, dan jika berpisah, ijtama'a dia berkumpul. Bingung kan? Islam dan iman jika berkumpul dia berpisah, jika berpisah dia berkumpul. Ayo, ada yang paham nggak? Kan? Maka gini penjelasannya. Jadi kata Islam dan iman jika disebut bersamaan, maksudnya istama'a itu jika disebut bersamaan Islam dan iman, maka Islam punya arti sendiri, iman punya arti sendiri. Makanya kalau sudah disebut bersamaan itu dia berpisah, maksudnya nggak sama. Lah, Islam itu berarti amalan-amalan anggota badan, sementara iman adalah amalan hati. Jika disebut bersamaan, ijtama'a itu maka artinya berbeda. Oke, sampai sini. Nah, sekarang sebaliknya, idza iftaraqa, kalau tidak disebut bersamaan, cukup disebutnya Islam saja atau disebutnya iman saja, maka apa? Ijtama'a. Maka di dalamnya kalau kita sebut Islam ada iman, kalau kita sebut iman ada Islam. Contoh misalkan di awal kita selalunya semoga Allah berikan keistiqomahan atas iman kita, berarti sudah ada Islamnya kita. Tapi kalau kita bilang semoga Allah istiqomahkan Islam dan iman kita, berarti masing-masing punya definisi. Semoga anggota tubuh kita istiqomah, amalan jawarihnya, dan semoga amalan hati kita juga istiqomah. Itu maksudnya. Jadi cara membedakan antara Islam dan iman itu pakai kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Baik, sekarang kita masuk ke rukun yang pertama daripada Islam. Ada syahadatain. Di dalamnya ada 2 kalimat, la ilaha illallah. Terus yang keduanya Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita bahas kalimat la ilaha illallah. Itu maknanya harus la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi tidak ada ilah itu harus kita artikan tidak ada sesembahan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Itu artinya kita harus meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah di situ ada 2 unsur. Ada nafyun, pengingkaran, dan ada isbat, penetapan. La ilaha itu berarti penafian. Tidak ada Tuhan, itu nafyun, penafian. Illallah baru di situ isbat. Artinya bahwa Tuhan itu cuma satu. Siapa? Allah di situ.
Ini ya. Jadi indahnya Islam tuh di situ, Pak. Makanya kalau kita kaji nanti di dalam Al-Qur'an banyak kita dapati perintah untuk menyembah kepada Allah itu diikuti dengan perintah larangan terhadap sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Apa contohnya ayatnya? Contohnya apa? Misalkan ya, surat An-Nur ayat 55 yang biasanya sering dikutip ya oleh para aktivis. Dalam ayat itu Allah memberi 3 janji kan. Umat Islam itu akan Allah berikan istikhlaf. Umat Islam itu Allah berikan keamanan. Umat Islam itu Allah berikan kekuatan mengatur alam. Tapi syaratnya ya'budunani wa la yusyriku bi. Syaratnya harus benar dulu peribadatannya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Mesti dicampur kayak begitu. Contoh lagi, perintah beribadah kepada Allah. Wa ani'budullah. Maka berikutnya sesuatu yang bisa menyebabkan pelanggaran itu juga dilarang di dalam Islam. Kalau urusannya dengan keyakinan tauhid ini ya. Beribadahlah kamu kepada Allah, maka redaksi berikutnya wajtanibut taghut. Pernah dengar ayatnya? Wa'budullaha wajtanibut taghut. Contoh yang paling mudah, setiap hari Jumat ada satu ayat agar supaya kita bergegas ke masjid itu. Kalimatnya apa? Fas'au idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita disuruh bergegas untuk mengingat Allah, artinya cepat-cepat datang ke masjid. Habis itu perintah yang keduanya apa? Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kenapa? Jual beli ini menjadi penghalang di hari Jumat ya, mengalang-alangin untuk bergegas menunaikan sholat Jumat. Makanya dikasih penegasan wadarul baik. Nah, di situ. Maka kembali ke tadi ya, rukun la ilaha illallah itu begitu. Ada nafiyunnya, ada isbatnya. Ada pengingkarannya dan ada penetapannya. Jadi ketika kita sebut la ilaha, itu berarti maknanya kita harus menafikan, kita harus mengingkari sesembahan-sesembahan lain. Entah itu ke kuburan, entah itu ke undang-undang dasar, entah itu ke apalagi kurofat keyakinan pintu harus ngadep selatan, misalkan ya. Terus apa lagi Pak? Itu loh Pak, yang simbol-simbol Cina itu loh ya, rumahnya biar berkah nanti harus menghadap matahari, tapi pintunya jangan ngadep tenggelamnya matahari, dibuat ke utara ke selatan dan seterusnya. Terus rumah kalau pas di pinggir jalan mentok gitu ya, itu nggak berkah, banyak setannya. Itu termasuk ya keyakinan-keyakinan yang harus ditinggalkan. Tidak ada pengaruh baik dan buruk gitu ya kecuali dari Allah. Itu fungsi daripada nafiyun itu di situ. Makanya kalau orang yang sudah berla ilaha illallah gitu ya, kok masih meyakini bahwa jenglot itu berfungsi, jenglot itu bermanfaat, berarti cacat rukun syahadat yang pertamanya. Ini Pak. Jadi menafikan selain Allah itu rukun pertama Pak dalam syahadat. Jadi kalau ada orang yang rukun syahadatnya aja bermasalah, bagaimana dengan kualitas akidahnya, kualitas imannya? Masih meyakini tadi loh, jenglot memberikan manfaat, gimana? Ada ya Pak? Ada. Orang akademisi
Ya dulu kuliahnya juga ngambil di jurusan Islam, jurusan hadis, jurusan tafsir. Tapi dia lupa dengan rukun daripada syahadatnya. Nah, ini rukun pertama dari syahadat. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah isbat. Artinya apa isbat itu? Menetapkan bahwa Allah sajalah yang diyakini sebagai Tuhan, bahwa Allah sajalah yang diibadahi. Nah, kalau sudah dipadukan dua keyakinan ini berarti dia sudah memiliki rukun daripada syahadat itu. Baik, ini penjelasan dari syahadat. Kemudian biasanya setelah ini para ulama membahas tentang kalimat syahadat la ilaha illallah itu diumpamakan seperti kunci, seperti kunci miftahul jannah, seperti kuncinya surga. Diilustrasikan oleh para ulama itu. Ada satu pertanyaan, bisakah kita membuka pintu rumah kita yang terkunci dengan kunci yang tanpa gerigi? Bisa nggak? Jadi kuncinya udah grepes gitu Pak, tidak ada giginya. Kira-kira pintu itu bisa kebuka nggak? Dan kira-kira kita bisa masuk surga nggak? Nah, ternyata setiap kunci itu punya gerigi-geriginya. Maka dalam kalimat syahadat itu la ilaha illallah itu juga ada gerigi-geriginya. Paling tidak ada 8 gerigi. Jadi kalau kita sudah punya la ilaha illallah tapi nggak punya giginya berarti belum bermanfaat itu. Sampai kita punya gigi 8 itu. Apa yang pertama? Ilmu, itu yang pertama kali. Kenapa ilmu itu menjadi gigi yang pertama? Karena dengan ilmu bisa menyingkap kejahilan. Makanya kalau ada seorang dokter muslim pakar di bidang hadis kok masih percaya sama jenglot, itu berarti cacat di gigi ilmunya. Gitu. Dulu waktu mondok mungkin dia tidur itu. Jadi ustadznya jelasin sampai berbusa-busa, dia tertidur. Sepertinya begitu husnuzonnya. Sehingga dalam rangka karirnya melejit, dalam rangka supaya naik pangkat, akhirnya percaya sama jenglot. Terus gigi yang kedua apa? Yakin. Kenapa harus ada yakin? Ya, karena yang kita imani tentang Allah itu gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra, tidak bisa dinalar. Maka harus ada gigi yakin untuk menghilangkan apa? Keraguan. Kemudian gigi yang ketiga, setelah ada ilmu, setelah ada yakin, ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Ya agar tidak terjebak kepada pintu syirik tadi. Baik itu syirik besar, syirik sedang, atau syirik kecil. Itu yang disebut dengan ikhlas ya. Jadi fungsinya biar tidak terjerembab kepada kesyirikan. Nah, ternyata syirik itu ada yang samar, ada yang khafi, ada yang juga syirik kecil. Kadang orang menganggapnya angin lalu atau sepele, padahal tetap namanya adalah syirik. Apa Pak? Kira-kira syirik kecil ya? Percaya? Ya percaya kalau pilek minum bodrek pasti sembuh, gitu ya. Padahal yang menyembuhkan Allah, bodrek dannya wasilah, gitu ya. Terus apa lagi? Taat kepada pimpinan secara taklid. Makanya ada syirkut to'ah. Pokoknya kalau udah yang bilang pimpinan pasti benar, itu termasuk Pak.
Nah, emang pimpinannya Nabi. Oh, Nabi nggak ada setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Siapapun pemimpinnya, mau bintang 3, mau bintang 4, kalau salah ya salah. Tidak bisa berlaku aturan, ya. Tidak ada pemimpin yang salah, aturan yang kedua, ya, sebagaimana aturan yang pertama, misalkan. Nggak ada. Makanya disitulah kadang pemimpin itu harus siap dinasehatin, siap dikritik, ya, siap menerima teguran. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Itu gigi yang ketiga. Kemudian gigi yang keempat harus sidq, harus jujur dengan tauhidnya itu. Kenapa harus jujur? Agar terhindar dari dusta. Itu keimanannya itu tidak berdasarkan dusta, jujur, ya, sebagaimana orang-orang munafik itu. Secara fisik baik, tetapi secara batin luar biasa bencinya, gitu ya, orang-orang munafik. Kemudian yang kelima ada mahabbah, ada al-hub. Gigi yang kelima itu cinta. Kenapa harus ada cinta? Biar tidak benci terhadap konsekuensi daripada tauhid itu, la ilaha illallah. Harus ada kecintaan. Apa konsekuensi daripada la ilaha illallah? Ya harus mencintai. Tidak ada tandingan bagi Allah. Kemudian yang keenam, tunduk, khudu, ingkiyat, agar supaya apa? Keluar daripada bentuk pengingkaran-pengingkaran. Kemudian yang ketujuh, istislam, menerima sepenuhnya atas konsekuensi itu. Kemudian kedelapan adalah apa? Ingkar kepada sesembahan selain Allah. Makanya kadang kalau kita bertauhid dibilang apa Pak? Radikal itu ya aneh. Dalam bab-bab tertentu memang Islam mengajarkan itu. Jadi nggak bisa Pak, kita mengimani kepada Allah tapi juga mengimani Kristus. Tidak bisa. Dalam urusan ini kita harus meyakini Allah saja Tuhan itu. Kristus itu bukan Tuhan, harus begitu. Lah, kalau kita meyakini hal yang benar ini dibilang intoleran, berarti ada masalah dalam definisi toleransinya. Gitu Pak. Dalam memegang prinsip Islam ini, kemudian kita dibilang radikal, berarti definisi radikalnya yang keliru. Gitu Pak ya. Jadi perlu didefinisikan ulang toleransi dan radikal itu. Nah, kalau kita tidak melihat kesamaan manusia, tidak mengakui, baru dibilang intoleran. Tapi kalau urusannya bab keyakinan Allah saja yang esa, yang lain tidak ada, itu prinsip. Gitu ya. Makanya nanti ketika kita dihadapkan dengan situasi kayak begitu, ya ini debatable. Anda menggunakan definisi apa gitu ya dalam memaknai toleransi, dalam memaknai radikal. Makanya kemudian akhirnya banyak orang salah kaprah kan mendefinisikan apa Islam moderat itu atau moderasi Islam itu. Ujung-ujungnya adalah ya menyamakan agama Islam baik keyakinan syariatnya dengan agama-agama yang lain. Itu kan yang menjadi kebablasan. Baik, itu tadi kita baru sepenggal ya dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang kita bahas Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Maknanya yang pertama dari syahadat Muhammadur Rasulullah itu tasdiquhu fima akhbar. Harus ada keyakinan di dalam diri kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Membenarkan apa yang beliau wahyukan, gitu ya. Maksudnya wahyukan tuh yang beliau sabdakan. Tentu nilainya adalah wahyu. Tidak ada perkataan yang keluar dari lisan beliau kecuali wahyu. Muhammad Rasulullah konsekuensinya adalah
kita harus membenarkan semua penghabaran dari beliau itu, termasuk hal yang gaib, termasuk nubuat, terjadinya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, begitu ya. Baik tanda-tanda kecil, kemudian baik tanda-tanda besarnya, termasuk nanti Syam, Palestina, Suriah itu menjadi tempat hijrah di saat Jaziratul Arab, ya, terjadi kekacauan yang amat dahsyat. Bahkan disebutkan dalam nubuatnya nanti orang akan berbondong-bondong hijrah ke negeri Syam itu walau dalam keadaan merangkak dan diiringi dengan hujan salju. Ini termasuk nubuat nanti. Belum terjadi, wallahu a'lam kapan terjadinya. Maka kita sebagai umatnya harus tasdiqu, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Itu yang pertama. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau berupa perintah itu dikerjakan, apa yang dilarang sudah tidak boleh tanya lagi kenapa dilarang. Gitu ya. Kemarin sudah kita kaji ya dalam hadis yang pertama. Kalau perintah itu kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, tapi kalau sudah masuk ke dalam larangan Nabi, totalitas kita tinggalkan. Fastanibuhu, perintahnya begitu. Fastanibuhu atau fantahu, tinggalkan. Kemudian makna yang kedua dari Muhammadur Rasulullah, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang diperintahkannya. Mentaati apa yang diperintahkannya. Wastinabu ma naha anhu wa zazara, dan menjauhi apa-apa yang dicegah dan dilarangnya. Itu nomor 2 dan 3-nya dari Muhammad Rasulullah, konsekuensi. Kemudian yang keempat, tadi gabung, yang 2, 3-nya gabung, perintah dan larangan. Kemudian yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara'. Seorang muwahhid, orang yang bertauhid, itu hanya menyembah kepada Allah dengan syariat yang sudah ditetapkannya dan sudah ditetapkan oleh Rasulnya. Itu makanya ada kaidah, kemarin sudah kita tulis ya dalam kajian akidah itu ya, batasan mana bid'ah mana sunnah itu. Masih ingat ya? Dulu di Masjid Pondok. Jadi cara supaya kita ngerti mana itu bid'ah, mana itu sunnah, lihat saja cakupannya, skupnya. Kalau skupnya ibadah, maka tidak boleh apa? Main-main. Harus ada dalil kalau urusannya ta'abbud. Sholat, misalkan saya lagi rajin misalkan bisa sholatnya 10 kali pas lagi semangat, boleh nggak? Nggak boleh karena nggak ada dalil. Pas lagi khusyuk begitu, saya sholat isyanya 10 rakaat ya. Kok kayaknya dikit banget kalau 4 rakaat. Menambah bilangan itu juga tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Maka kalau urusannya ibadah itu harus ada dalil yang menjelaskannya. Tapi kalau di luar ibadah, maka hukum aslinya adalah boleh. Kemarin agak ramai ketika kita bicara soal peringatan-peringatan itu kan, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, itu bid'ah apa enggak? Itu syariat apa bukan sih? Begitu. Termasuk kalau lagi sholat, ya kalau lagi sholat begitu, softnya dibikin garis itu, terus kanan kirinya ditulisin soft, itu bid'ah apa enggak? Maka cara menyelesaikannya rumus yang kemarin itu. Kira-kira membuat soft itu dia masuk ke dalam rangkaian sholat enggak? Masuk ke dalam rukun sholat enggak? Nah, kalau di luar rangkaian ibadah itu, maka hukum aslinya adalah boleh. Ditambah lagi punya tujuan mulia, meringankan beban seorang
Imam. Kan seorang imam sebelum takbir kan harus ngerapiin saf dulu kan. Kayak ngecek pasukan perang itu loh, harusnya imam itu. Ngecek barisannya, barisan pertama dicek, barisan kedua. Lah kalau masjidnya ada 100 saf. Jadi imam itu sebenarnya tidak cukup ngucapin sawu, suku, vakum itu enggak. Kenapa? Karena hadis dari Nabi, sholat itu harus rapat, tumit ketemu tumit, pundak ketemu pundak. Kalau tidak, maka Allah akan apa? Akan mencerai beraikan barisan. Itu luar biasa loh, impactnya ya. Akibat seorang imam gagal menjalankan fungsi dan perannya itu. Makanya daripada bingung, daripada capek, daripada pelaksanaannya lambat, sudah dibikin soft sehingga imam cukup ya megang mikrofonnya sawu suku vakum gitu kan, sawu atadilu sallu sholatan muwaddah, langsung semuanya baris. Nah, jadi membuat soft itu tidak termasuk bid'ah karena dia di luar ritual sholat. Hukum aslinya adalah boleh. Nah, itu. Maka segala apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu konsekuensi keempat daripada Muhammadur Rasulullah. Nah, tentu kalau kita bicara tentang konsepnya mungkin kita sudah paham ya. Tapi nanti ketika dihadapkan dengan sebuah masalah kadang kita ragu dengan apa yang sudah kita pelajari. Contoh misalkan mempelajari ilmu psikologi itu sunnah apa enggak sih? Dulu Nabi nggak pernah ngajarin ilmu psikologi, ya kan? Bahkan Nabi itu nggak pernah ta'alamu ilmu psikologi ya, begitu ya kan? Lah, ketika Nabi tidak mengatakan itu, ya apa kemudian haram hukum mempelajari ilmu psikologi? Wong nyatanya dalam kehidupan Nabi, Nabi orang yang paling paham kejiwaan, ya, kejiwaan umatnya. Apa bukti bahwa beliau paham kejiwaan umatnya? Lihat saja, banyak orang yang bertanya pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Apa diantaranya? Nabi, amalan apa sih yang paling utama? Nabi menjawab, birrul walidain. Kenapa? Karena orang yang bertanya ini, ya, orang yang paling angkuh sama orang tuanya, nggak kenal balas budi, maka dinasehatin sama Nabi, birrul walidain. Terus apa lagi tuh? Ya, disuruh sholat tepat waktu. Orang ini paling malas ngerjain sholat. Makanya bagimu amalan yang paling abdul itu sholat tepat waktu. As-salatu ala waktiha. Terus apa lagi Pak? Ya, ada al-jihad fisabilillah. Orang ini cinta banget sama istri dan hartanya, maka disuruh berangkat ke medan jihad. Kan tipe-tipe orang kayak begitu itu kan menjelaskan tentang psikologi. Jadi meskipun Nabi tidak menyampaikan belajarlah ilmu psikologi, tapi Nabi ngerti kejiwaan umatnya. Contoh lagi Pak, dulu ada orang Badui datang dari Korea, dari kampung, datang ke Masjid Nabawi, kemudian buang air kecil di salah satu tiang Masjid Nabawi itu. Wah, para sahabat udah ngamuk Pak, itu udah naik pitam itu, udah mau mukulin itu. Tapi kata Nabi, biarkan dia, biar selesai kencingnya, kata Nabi. Coba bayangin, ya, jangan kau musik katanya, biar dia selesaikan hajatnya. Coba Bapak, masjid dikencingin, tapi Nabi malah justru biarin, ya, jangan diputusin hajatnya, begitu. Jangan dipukulin, jangan dihentikan, biarkan selesaikan hajatnya. Nah, nanti kalau sudah selesai hajatnya, oh bayangin, kalau kemudian dipukuli dia berhenti, penyakit loh itu.
Ya kan Pak? Banyak hal itu, penyakit dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi sosiologi, kok Islam kejam banget sih? Gitu ya, ada nabi padahal ada tempat yang mulia, di masjid kok ngantemin orang. Sosiologinya cacat. Ya, terus yang ketiga tadi Pak, kondisi dia ini adalah orang jahil, orang apa Pak? Kurawi itu apa sih? Orang pedesaan kampung yang nggak ngerti baca nulis etika itu loh. Jadi mungkin di kampungnya biasa kayak begitu itu gitu. Pernah Pak kita jumpai ada satu peradaban ya, buang hajat itu di sembarang jalan, yang penting ditutup pasir. Banyak ya masih ya. Oh itu. Ya kayak begitu Pak di sini. Baik. Nah, oke tadi kita bicara apa tadi? Konsekuensi ya dari Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita bahas rukunnya. Rukun dari Muhammadur Rasulullah itu dua. Yang pertama mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengakui kerasulan itu ya satu, ya tidak ada rasul setelah beliau, ya kan? Kemudian ya tidak meyakini ada orang yang lebih berhak dari beliau sebagai seorang rasul. Ngerti Pak ya? Kan ada kelompok Syiah kan? Sebenarnya rasul itu kan harusnya diterima oleh Ali, bukan kepada Rasulullah. Gitu. Terus ada di antara mereka yang mengaku nabi bahwa nabi itu belum berakhir. Jadi khotam itu bukan penutup tapi cincin. Ya, penutupnya itu ya kami ini sekarang. Gitu. Kan? Maka rukun Muhammadur Rasulullah itu mengakui kerasulan Muhammad sebagai rasul terakhir, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Nah, terus rukun yang kedua, selain mengakui Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akui juga bahwa Nabi itu seorang hamba, seorang hamba sebagaimana kita. Makanya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu hamba. Ini basyarun mislukum, surat Al-Kahfi. Kalau kemarin peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab, surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, abdun. Jadi Rasul itu adalah hamba Allah. Baik, ini singkat, kajian singkat dari apa yang kita baca dalam hadis ini. Baru bicara rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Gitu. Ini sudah jam 9:30. Kita cukupkan atau lanjut sampai selesai rukun Islam. Baik ya, baiknya kita buka tanya jawab ya. Kita buka tanya jawab, memang pelan-pelan tidak apa-apa. Ya kalau hadis 2 panjang ini 4 bulan ya nggak apa-apa, kita selesai 4 pertemuan. Baik, untuk sementara kita cukupkan, kita buka diskusi untuk memperkaya hasanah kita tentang rukun yang pertama dari Islam ini ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kembalikan ke Akhi Fatih untuk memandu. Mungkin selanjutnya yang kita jawab mungkin dari bapak-bapak sekalian ada yang bertanya. Ya,
untuk ada yang bertanya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Ustaz. Saya ingat di masa-masa SMP itu ada pemahaman ini tentang dua kalimat syahadat itu. Ada di satu daerah itu mereka meyakini bahwasanya syahadat itu adalah kuncinya surga. Jadi mereka bahkan beberapa kali bertemu dengan bukan disebut ustadz tetapi orang-orang yang punya kemampuan atau ilmu tentang agama. Kemudian mereka bertanya tentang dua kalimat syahadat itu. Tapi lama kelamaan ketika mereka bertanya itu seakan-akan mereka memahami kalau sudah paham dua kalimat syahadat itu sama seperti pemahaman Islam elit gitu kan. Jadi nggak sholat ya apa-apa karena dia sudah tahu kuncinya surga gitu dari dua kalimat syahadat itu. Itu bagaimana Ustaz kalau seperti itu? Ini saja saya ingin tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jadi pertanyaannya membatasi rukun Islam yang 5 itu hanya di rukun yang pertama syahadat. Kalau sudah syahadat maka sudah tidak penting yang lain. Tentu pemahaman ini menyimpang, salah. Konsekuensi dari syahadat yang tadi kita baca, ya, la ilaha illallah itu aja punya konsekuensi dan punya rukun beserta giginya, ya kan gitu. Maka tidak ada pembuktian dari kalimat syahadat itu kecuali tunduk, patuh, pasrah, taat terhadap segala ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka syahadat yang benar itu ya bila menggabungkan syariat-syariat yang ada di dalam Islam itu sendiri. Makanya kalau ada orang yang bilang saya cukup syahadat sudah punya gitu ya, sudah punya kunci masuk surga, tapi dia lupa nggak punya gerigitnya gitu. Bahwa betul ada sebuah hadis ini, jadi sebenarnya mengacu kepada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu adalah kalimat tauhid, dia masuk surga. Tapi pemahaman la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullahnya harus memahami tadi rukun dan konsekuensinya. Gitu, bukan sekedar mengucap la ilaha illallah. Karena lidah itu nanti sudah keluh kalau sudah masuk ke dalam alam barzakh. Maka yang bisa menjawab pertanyaan fitnah kubur saja sebelum nanti di akhirat itu adalah amalannya. Lah amalan itulah wujud daripada apa? Pelaksanaan syariat. Makanya lidah kita nanti itu jangankan nanti di padang mahsyar ya. Ketika di alam kubur aja sudah nggak bisa berucap lidah ini, lisan kita ini. Ya nggak bisa berbohong. Yang menjawab itu adalah amalan. Makanya kadang ada anekdot. Orang Jawa gimana cara jawab? Man rabbuka? Nggak bisa bahasa Arab. Masa harus belajar bahasa Arab dulu? Kok angel men ya Islam gitu. Jadi bukan lisan yang menjawab, tapi amalan. Di situ makanya orang Jawa yang bagus Islam dan imannya, dia bisa terbebas dari fitnah kubur, dari pertanyaan mungkar nakir itu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kenapa? Karena amalan daripada ketaatan terhadap syahadat Allah dan syahadat Rasul itulah ya, yang menjamin selamat tidak di situ. Jadi memang ketika kita mengkaji Islam itu secara
sekilas ya kita temukan sebagaimana kita dapati di masyarakat itu ya. Banyak syubhat-syubhat yang diyakini benar gitu. Bahkan kalau antum tahu dulu tahun 2005 Pak, saya pernah melakukan penelitian itu. Dulu ada tugas sebelum masuk ke program kaderisasi ulama itu ya, kita disuruh pernah melakukan dakwah di lapangan gitu. Karena kebetulan saya dapat di wilayah Surabaya, kebetulan digandoli Pak. Masih tahu gandoli itu tidak sedikit, artinya mayoritas kita temukan mereka yang melakukan pekerjaan itu kena subhat bahwa pekerjaan dia halal. Yang penting ketika melakukan pekerjaan itu istighfar dan mengucapkan kalimat syahadat 1000 kali. Gitu Pak. Jadi melakukan pekerjaan maksiat itu ya, zina. Setelah melakukan zina itu dia istighfar dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1000 kali, sudah seakan dia tidak pernah berbuat dosa. Ini subhatnya. Jadi mereka-mereka di dalam bekerja itu pede banget. Apalagi katanya saya mencari nafkah kok, pekerja kok, mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah dan makan kok. Nah, situ. Lagi-lagi ketika ditanya, loh kok bisa begitu? Loh kata kiai kok. Kata kiainya begitu kok. Saya sering sowan sama kiai sebulan sekali kok sambil ngamplokin. Sambil ngamplokin. Nah itu Pak, itu subhat yang betul-betul real itu di lapangan Pak. Jadi dia bersembunyi di balik kalimat tadi ya, kalimat syahadat itu untuk apa? Merasa aman dari murka, ya dari marahnya Allah begitu. Dari murka dan marahnya Allah. Tentu yang benar konsekuensi dari dua syahadat itu tunduk tadi, patuh, menjalankan segala ketentuan aturan-aturan. Wallahu a'lam. Itu tadi pertanyaan dari Pak Hamdan ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Nanti tolong diingatkan pertemuan besok berarti masuk ke pembahasan sholatnya ya. Masih rukun sholat. Kemudian ada yang bertanya lagi? Cukup? Ayo. Baik, cukup alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menambah ya wawasan kita terhadap Islam kita, iman kita. Dan sekali lagi mari kita sama-sama berdoa semoga Allah istiqomahkan kita di jalan ilmu dan tafaqquh fiddin ini. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada beliau Ustaz Dr. Dian Arif Rahman Al-Qudsi yang telah menyampaikan tauhidnya kepada kita, ilmunya kita. Semoga mendapatkan kebawahan dari ilmu tersebut. Mungkin sekian dari saya. Dari sebagai moderator, mohon maaf di dalam kata-kata saya kepada Allah.
Allah dan mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi